Kedamaian terjadi oleh karena ada pengampunan yang Tuhan berikan. Kedamaian terjadi oleh karena ada kekuatan yang Tuhan sediakan untuk menopang hidup kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam ngopi kita pada hari Rabu ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu atas semua pemeliharaan, berkat anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, hadir di dalam pikiran hati kami, agar setiap kami yang membaca, merenungkan, bahkan yang mendengarkan, boleh diberkati Tuhan oleh karena pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih Bapa, tolonglah kami, berkatilah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dalam iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah bagi seseorang mau mati untuk orang yang benar.
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita pengikut Kristus itu? Saya kasih judul itu, siapa pengikut Kristus itu? Bapak Ibu, dari bacaan tadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Siapakah pengikut Kristus itu? Bapak Ibu, bukan orang Kristen ya. Pengikut Kristus artinya orang yang mau taat kepada perintah Allah, orang yang hatinya terpaut kepada Kristus, yang hati, pikiran, perasaan, tindakannya itu senantiasa dikaitkan dengan Kristus. Jadi siapakah pengikut Kristus adalah orang yang hidupnya benar-benar bergantung di dalam Kristus. Yang pertama adalah orang yang dibenarkan karena iman, ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi siapakah pengikut Kristus itu? Yaitu orang yang dibenarkan karena imannya. Iman seperti apa? Iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus itu sebuah kebenaran. Satu, kebenaran karena apa yang kita percayai itu benar. Dan sebuah kebenaran karena ketika kita beriman kepada Kristus, Allah menganggap bahwa kita benar di mata Tuhan. Bukan karena kita benar, tetapi dibenarkan. Bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapakah kita pengikut Kristus? Yaitu orang yang dibenarkan karena imannya. Jadi iman kepada Kristus itu sebuah kebenaran, karena Kristus itu adalah kebenaran. Dan iman kepada Kristus adalah kita posisi benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dibenarkan untuk apa? Yang akan menerima keselamatan, ya. Yang akan menerima. Jadi sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayat 2, dan oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi orang yang dibenarkan oleh Allah karena iman kita. Yang kedua, siapakah orang Kristen itu? Adalah orang yang beroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima keselamatan dari Allah. Ya, untuk menerima keselamatan dari Allah. Ayat 2 itu disebutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan buat orang Kristen adalah sebuah kepastian karena iman kepada Kristus. Pengikut Kristus memiliki kepastian iman karena itu adalah janji Tuhan. Itu adalah sebuah kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang beroleh jalan masuk kepada kasih karunia untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu, keselamatan ini bukan hanya keselamatan kita tidak celaka ketika kita di dunia ini. Keselamatan ini adalah keselamatan jiwa kita, roh kita dijamin oleh Allah. Ketika kita pulang, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita beroleh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus karena iman kita kepada Kristus Yesus. Yang ketiga adalah
Bapak Ibu, di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Yang ketiga, siapakah pengikut Kristus itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pengikut Kristus itu adalah orang yang diizinkan oleh Allah mengalami penderitaan karena iman. Bapak Ibu, jadi ada banyak orang yang diizinkan oleh Allah untuk menerima penderitaan karena imannya. Kalau hari ini di YouTube itu ada MKC, itu karena mempertahankan imannya, karena fitnahan dari orang seberang. Dia mempertahankan imannya, dia ditangkap dan dia dimasukkan ke penjara. Alkitab berkata bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Jadi ketika kita menerima penderitaan oleh karena iman kita, itu adalah dikatakan bahwa kasih karunia Allah, ya. Orang yang diizinkan Allah, orang yang menerima kasih karunia Allah ketika kita menderita karena iman kita. Ya, bapak-bapak gereja, para rasul rata-rata itu mati martir. Mati karena mempertahankan imannya. Mati karena penderitaan yang dia derita karena mempertahankan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mempertahankan imannya. Dia disiksa, dia mati disalib terbalik, dia diseret di jalanan, bahkan ada yang digoreng di wajan karena imannya kepada Kristus. Tetapi mereka tetap semua tetap taat, setia sampai kepada kematiannya. Kenapa? Karena imannya yang kokoh, karena imannya bahwa di balik penderitaan ini adalah ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang tetap tinggal di dalam iman kepada Kristus Yesus, apapun kenyataan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, siapakah pengikut Kristus? Yaitu orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena dia benar, tetapi karena imannya kepada Kristus itu dianggap sebuah kebenaran. Allah menganggap kita benar karena apa yang kita imani, dan yang kita imani memang Allah yang benar. Yang kedua adalah siapakah Kristus? Yaitu orang yang akan masuk menerima keselamatan kekal ketika Tuhan sudah memanggil kita. Dan yang ketiga adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk menderita karena iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.